Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Kita ada pada pagi hari ini semua karena Tuhan. Kita bisa berkumpul pada pagi hari ini semua karena Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Muliakanlah Tuhan. Mari kita rasakan ketika rohnya mengalir. Ketika hati ini diisi oleh firman. Ketika segelas teh hangat diberi gula, sama seperti kehidupan kita yang hangat pada saat ini diberi firman. Namun bukan serta-merta teh hangat itu menjadi teh manis ketika dicampur dengan gula. Ada proses yang dinamakan pembauran atau pengadukan. Dia dikocok, dia diputar-putar hingga gula itu larut dan tercampur dengan teh hangat. Maka jadilah teh manis hangat. Demikianlah firman yang masuk ke dalam diri kita setiap harinya, setiap saatnya, harus mengalami pembauran atau pengadukan. Mungkin pengadukan itu berupa badai. Pengadukan itu berupa masalah. Pengadukan itu berupa kekecewaan, tekanan, air mata, apapun bentuknya. Sebab Tuhan hanya ingin memberikan rasa manis dalam hidupmu. Tuhan ingin memberikan rasa manis dalam hidupmu. Seringkali kita melihat bahwa badai atau masalah datangnya dari iblis, adalah kutukan.
Tapi mari kita belajar melihat dari cara yang berbeda. Bahwa badai ataupun masalah merupakan cara Tuhan memperkenalkan dirinya. Ketika ada badai, ketika ada masalah, maka kita akan bertekun mencari Tuhan. Seperti murid-murid, ketika ada badai, ia berusaha untuk menyelesaikan badai itu dengan caranya sendiri. Ia berusaha untuk membuang air dalam perahu itu, mengeluarkan masalah itu. Kadang kita seperti itu. Ketika ada badai, yang kita cari adalah hamba Tuhan. Yang kita cari adalah orang yang lebih rohani. Namun badai itu tidak kunjung selesai. Air itu tidak berhenti masuk dalam perahu kita, sehingga kita mencari hamba Tuhan yang lebih berurapan. Dan terus dan terus dan terus. Hingga pada akhirnya kita mengalami depresi, kekecewaan. Sebab doa-doa yang dinaikkan tidak manjur. Bukan berarti Tuhan tidak mendengarkan doa hamba-hambanya. Bukan berarti Tuhan tidak mendengarkan seruan gerejanya, seruan umatnya. Namun Tuhan memberikan ruang agar kita berseru kepada Tuhan. Mari kita renungkan beberapa contoh yang saya sebutkan di awal sesi pada pagi hari ini. Betapa baiknya Tuhan, sabarnya Tuhan menunggu kita. Tuhan mau kita bermegah dalam kesengsaraan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin
Untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Badai itu mendatangkan tahan uji. Dan tahan uji mendatangkan pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Mari kita ambil waktu untuk hal ini. Kita merenungkan hal ini. Kenapa ada langit berwarna abu-abu? Kenapa ada langit berwarna hitam? Bila langit berwarna putih itu menyenangkan. Bila langit berwarna biru itu menyenangkan. Mari kita memandang segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Memandang dari cara Tuhan memandang. Sebab telah dikatakan dalam kitab suci, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Wahai putri-putri Sion, wahai putra-putra Abraham, dengarkanlah kata-kata ini. Dengarkan dan pegang janji kasih-Nya. Wahai putra dan putri Israel yang hadir pada pagi hari ini, mari renungkan janji-janji kasih-Nya dan pegang pada sumpah terhadap nenek moyang kita. Bahwa Tuhan akan menjadikan kita berkat. Tuhan akan membuat Bapak Ibu menjadi berkat. Sebab di dalam Tuhan kita tidak mengemis-ngemis berkat, tapi kita dijadikannya berkat. Bapak Ibu bisa keluar saat ini. Bapak Ibu bisa menghitung bintang-bintang di langit. Jika kita bisa menghitungnya. Ia akan memberikan negeri di mana yang telah Ia janjikan, yakni tanah perjanjian. Dengarkanlah perkataan Bapamu. Bahwa Ia akan membawa kita pulang. Ia akan membawa kita kembali ke rumah.
tidak akan dibiarkannya kita kembali berkeliaran, tersesat, dan sendirian di malam hari. Sebab tidak ada apa-apa pun di bumi yang dapat membuat kita bertahan. Begitu Ia mengumpulkan kita di bawah sayapnya, Ia akan membawa kita kembali ke rumah. Kita dikumpulkan pada pagi hari ini. Kita dikumpulkan di bawah sayapnya. Sebab Tuhan mau kita kembali ke rumah. Beristirahat. Di bawah naungan sayapnya. Sebab Tuhan tidak mau lagi kita mengembara seperti orang asing ke ujung bumi. Ia mengirimkan penyelamat bagi kita. Ia yang akan menyelesaikan pekerjaannya. Kita tidak memiliki gembala lain. Tidak ada Tuhan lain. Sebab padang rumput hijau menunggu di Sion. Sekali lagi Ia akan membawa kita pulang ke rumah. Wahai anak-anak Israel yang hadir pada pagi hari ini, kita tidak akan lagi berkeliaran, hilang, dan sendirian di malam hari. Tidak ada apa-apa pun di bumi ini yang bisa membawa kita pergi. Begitu Ia mengumpulkan kita di bawah sayapnya. Mari kita berdoa untuk perdamaian. Mari kita berdoa untuk perdamaian keluargamu. Berdoa untuk perdamaian gereja-gereja Tuhan. Sehingga gereja Tuhan tidak ada lagi saling menggigit dan saling membinasakan. Mari kita berdoa untuk negeri di mana kita tinggal saat ini. Untuk wilayah di mana kita berada saat ini. Mari kita berdoa ketika kita melihat kepada timur. Karena teriknya matahari secara tiba-tiba dan ganas. Setiap nabi, imam, dan para rasulnya dan raja di kota akan melihat Dia
yang telah mereka tikam. Kita akan meratapi Dia yang telah kita tikam dengan sikap kita, dengan cara berpikir kita, dengan perbuatan kita. Kita telah menyalibkan Yesus. Berapa sering kita menyalibkan Yesus? Namun jangan takut lagi, hai putri-putri Sion, ataupun putra-putra Abraham. Ia telah membasuh kita dengan air dan darah. Ia telah mempersembahkan anak domba yang tidak bercela. Sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, kita akan dibuatnya lebih putih dari salju. Ia selalu bersama kita. Ia tidak pernah melepaskan kita. Mari kita berdoa bagi perdamaian di dalam keluarga kita, wilayah, negeri, atau bangsa. Kita berdoa bagi perdamaian gereja Tuhan. Kita berdoa bagi perdamaian anak-anak Allah, tubuh Kristus. Adonai Elohim. Adonai Ehad. Sema Israel. Ketika kita menjadi orang percaya yang juga masih berada di dunia ini, maka Rasul Paulus menggambarkan Bapak, Ibu, dan saya sebagai masa pertunangan dengan Yesus Kristus. Oleh darah Tuhan Yesus, kita telah disucikan sebagai perawan suci. Sudah seharusnya agar kita menyucikan diri dan menjaga kekudusan dalam menantikan kedatangannya. Sebab Tuhan Yesus sendirilah yang memandikan jemaatnya, memandikan kita dengan air, yaitu firman, untuk mencuci, membasuh, dan merendam agar menjadi bersih dan tahir. Bahkan karena begitu besar perasaan sayang dan cinta Tuhan Yesus kepada kita, seperti yang tertuang dalam kitab Yohanes 3 ayat 16.
kiranya pada pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kita pencerahan, Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk menangkap, untuk mampu mengerti setiap apa yang Tuhan ajarkan kepada kita pada pagi hari ini. Untuk menggenapi kehendak dan rancangan Bapa Surgawi. Untuk itu hai jiwa, diam mendengarkanlah. Marilah kita bersuka. Tinggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kudus, kuduskanlah namanya. Dimuliakanlah namanya. Sebab dialah Tuhan yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan yang telah menebus kehidupan kita. Dikuduskannya lah hidup kita pada hari ini. Dipuaskannya lah mulut kita pada hari ini oleh Tuhan dengan segala hal-hal yang baik, perkataan yang baik, dan dalam segala ucapan syukur. Pada pagi hari ini, sakit penyakit kita telah disembuhkan jika kita percaya. Hidup kita pun telah menjadi awet dan aman jika kita terus ada di dalam Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap hormat. Selamat pagi Bapa Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Engkau yang telah menebus kami ketika kami masih dalam keadaan berdosa. Engkau yang membenarkan kami ketika kami terikat dalam setiap perjanjian-perjanjian, permainan palsu manusia yang menentang akan kebenaran. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Ditinggikannya lah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami bisa memenuhi kantung udara paru-paru kami dengan udara yang Tuhan berikan. Kami masih bisa berlindung di bawah atap, terlindung dari dinginnya malam, terlindung dari teriknya siang. Diberkatilah nama-Mu Tuhan. Diberkatilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Mari ambil waktu Bapak Ibu, berdoa untuk kedua orang tua kita. Damainya mengalir pada pagi hari ini. Damainya mengalir pada pagi hari ini.
Mari berdoa bagi anak-anak kita. Mari berdoa. Mari berdoa. Terus menyembah. Sebab Allah yang adalah roh mendengar seruan umatnya pada pagi hari ini. Betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Seperti yang tertulis dalam kitab Yakobus 4 ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam kita diingininya dengan cemburu. Karena kita adalah umatnya, kita adalah kesayangannya. Ada orang yang bertanya kepada saya, mengapa saya tidak bisa berlama-lama dalam menyembah, tidak bisa berlama-lama dalam berdoa? Itu karena tidak adanya kerinduan yang begitu besar di dalam dirimu. Penyembahan adalah interaksi hubungan kita dengan Tuhan. Penyembahan bukanlah suatu keharusan ataupun kewajiban sebagai orang-orang percaya. Tapi penyembahan adalah kesempatan bagi kita terhubung dengan pencipta kita. Bukalah hatimu. Mari masuk ke dalam hadirat-Nya. Dengan sikap yang penuh rasa hormat. Bahkan Rasul Paulus dalam suratnya mengatakan di 2 Korintus 11 ayat 2, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan
Allah. Filipi 1 ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Efesus 5 ayat 25 dengan jelas menuliskan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Sebentar lagi kita akan memasuki momen di mana saudara-saudara kita menjalani bulan puasa. Lukas 5 ayat 34 menuliskan, jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Wahyu 21 ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Yang dimaksudkannya adalah kita. Kita adalah mempelai wanita yang dimaksudkannya itu, yakni gereja Tuhan Yesus. Gereja yang dibangun di atas para rasul. Gereja yang didirikan di atas batu karang yang teguh. Dan Yesus Kristuslah yang menjadi dasarnya. Mari kita ambil waktu sejenak. Apakah kita
layak menjadi mempelai Kristus? Apakah sikap kita layak menjadi mempelai Kristus? Apakah ketika kita pulang ke rumah Bapa, Kristus menyambut kita? Atau Ia berkata kepada kita, "Aku tidak mengenal kamu, menyala dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan"? Waktunya sudah sangat singkat, Bapak Ibu. Sudah sangat singkat. Janganlah kita bermain-main dengan kekudusan. Janganlah kita bermain-main dengan favor, dengan perkenanan. Perjumpaan Tuhan Yesus dengan jemaat yang ditebusnya digambarkan sebagai suatu perjalanan kawin yang besar di surga, dengan pesta dan tamu-tamu yang diundang. Apakah kita bagian dari pesta perjamuan kawin anak domba Allah? Matius 22 ayat 1 menuliskan, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuh ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat orang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara,
Bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Tuhan mengundang kita untuk pesta perjamuan anak domba Allah, tapi kita sibuk ke ladang, sibuk pelayanan, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan hobi, sibuk dengan keluarga, apapun bentuknya. Bahkan sibuk dengan mimbar pelayanan, bahkan sibuk dengan mengurusi handuk itu. Tetapi ada pula yang datang dengan tidak mengenakan pakaian pesta, yakni lenan halus, yakni pekerjaan orang-orang kudus. Suatu kelak pekerjaan mereka akan dibakar oleh api, dan yang hangus terbakar akan dicampakkan ke dalam kertak gigi. Apalagi yang kita cari di bumi ini? Apalagi yang kita cari di bumi ini, Bapak Ibu? Izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu berdoa bersama-sama untuk menerima kembali Tuhan Yesus secara pribadi. Mari katakan dengan iman, dengan suara yang keras, ya Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Lebih dari 2000 tahun yang lampau, Engkau telah datang sebagai manusia dan mati di kayu salib untuk menanggung dosa dan pemberontakan saya. Dan darah-Mu adalah darah perjanjian yang menebus dan menyucikan, menguduskan, dan membenarkan saya. Sebab itu Tuhan Yesus, saya minta ampun atas dosa-dosa saya, dosa orang tua saya, pihak ayah dan ibu, dosa nenek moyang, penyembah berhala, adat istiadat, kawin cerai, anak haram. Dan aku juga minta ampun ya Tuhan Yesus, kalau aku sukar mengampuni orang lain yang menyakitkan, yang mengecewakan, yang menyalahartikan atau menuduh aku. Tuhan Yesus, aku mengampuni mereka dan memberkati mereka. Dan aku juga mengampuni diriku sendiri yang pernah aku kecewa, yang pernah aku tolak, yang pernah aku benci. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku pada pagi hari ini menerimanya kembali diriku.
karena Engkau berkata bahwa diriku berharga di matamu, mulia, dan Engkau mengasihiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, upah dosa adalah maut, yaitu kutuk yang mengikat diriku dengan kematian, yang mengikat diriku dengan sakit penyakit, yang mengikat diriku dengan kegagalan, penderitaan, perbudakan, kemiskinan. Tetapi Engkau telah menanggung semuanya di kayu salib. Paku pada tangan dan kakimu menandakan Engkau telah menanggungnya. Sekarang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku putuskan kutuk-kutuk yang mengikat kehidupanku, kutuk-kutuk yang mengikat keturunanku, kutuk kematian masuk neraka, kutuk mati muda, kutuk adat istiadat, keturunan, kecelakaan, disantet, guna-guna, teluh, sihir, dibunuh, sakit penyakit, kegagalan, penderitaan, kawin cerai, penyembah berhala, anak haram, dan semua kutuk-kutuk yang diturunkan atau dilimpahkan oleh orang lain atau kelompok sihir. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Engkau Yesus Kristus adalah Tuhan, dan percaya bahwa Bapa telah membangkitkan Engkau dari antara orang mati dan memberi hidup yang kekal. Mari Tuhan Yesus Kristus, mari masuk dalam hidupku, tinggal dalam hatiku, melahirkan manusia yang baru. Aku percaya bahwa aku adalah anak Allah. Aku percaya namaku tercatat dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Surga menjadi rumah kediamanku, dan Allah Bapa menjadi Bapakku. Tuhan, Engkau pembaptis Roh Kudus. Baptislah aku Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, aku terima dengan iman. Bapa Surgawi, Engkau dengar apa yang anak-anak-Mu diperkatakan pada pagi hari ini, apa yang gereja-Mu perkatakan pada pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, kami sudah menerima apa yang kami perkatakan dengan iman pada pagi hari ini. Sebab doa-doa kami berlandaskan firman Tuhan. Engkau adalah Tuhan dan Tuhan kami, Juru Selamat pribadi kami. Engkau telah mati bagi kami, dan Engkau mau ya Tuhan, bahwa tidak ada seorang pun antara kami yang binasa. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita mau mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ini terimalah pemulihan yang baru. Posisimu dikembalikan, kembali menjadi anak-anak Allah. Terimalah hikmat yang baru, kesadaran sebagai mempelai wanita, bagi mempelai pria Tuhan Yesus Kristus.
Dipuaskannyalah mulutmu pada pagi hari ini, untuk sepanjang hari ini, dengan segala perkataan yang baik, ucapan syukur yang melimpah-limpah dari Bapa kita di surga. Terimalah hubungan yang intim dengan Roh Kudus, hubungan yang manis, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai, atau menjemput kita pulang kembali kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin.